kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Naon sakieu tadi kita menjual dolanan sesarengan kembangipun tugas-tugas upaman nggih. Ya ketua kelas sampai pimpin kanggo nembang dolanan. Ya macam-macam dolanan juga sesuatu. Tugas-tugas suweng meeting kalender.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun supaya Mas Pripun, Mas Yoga. Terus putih kabaripun? Nah, kita sakmenika badhe praktikum larutan asam basa. Damel metode demonstrasi kemawon, masalahipun alatipun terbatas. Nomor setunggal ingkang saged dilakoni menika nyelupaken kertas lakmus wonten kalih ringpun kertas lakmus abrit kalih kertas lakmus biru. Kertas lakmus saged dicelupaken dhateng larutan. Menawi kertas lakmus biru warnanipun gantos abrit menika nunjukaken menawi larutan menika adalah larutan asam. Kertas lakmus merah menawi dipun celupaken dhateng asam warnanipun tetap merah. Kita cobi mugi-mugi sesuai praktikumipun kalian teorinipun. Nomor setunggal larutanipun niki adalah asam cuka ya. Menika CH3COOH biasa asam cuka. Nomor kalih menika natrium hidroksida yaiku NaOH. Cobi setunggal wakilipun saking siswa Aprino monggo Aprino dateng ajeng nyelupaken kertas lakmus merah abrit kalian biru. Abritipun menika niki dicobi dhateng larutan asam cuka. Monggo Mas menika dipun setunggal kertas lakmusipun. Nggih. Ampun cobi asam cuka CH3COOH dipun tebetaken sakmenika kertas lakmus abrit. Nggih sampun. Nggih. Cobi dipun pirsani. Terus putih warnanipun? Tetep abrit apa biru? Abrit. Nah, sakmenika nomor kalih kertas lakmus biru dilebetaken dhateng larutan asam cuka. Sampun. Terus putih warnanipun? Berubah napa? Tetep berubah. Dados napa? Abrit. Nah, menika kesimpulanipun menawi kertas lakmus biru kalih merah abrit menika dilebetaken dhateng larutan CH3COOH asam, berarti kados putih warnanipun? Biru berubah dados abrit, abrit tetap abrit. Ampun, Mas Aprino. Nomor kalih menika larutan NaOH. Cobi Rasida, Mbak Rasida maju tengah menika kertas lakmusipun biru kalian merah NaOH. NaOH menika basa napa asam? Basa. Ngandung OH berarti basa. Menika Mbak Rasida. Cobi. Oh, dados napa kertas lakmus merah dicelupaken dhateng NaOH berubah dados biru. Nika cobi biru, Mbak. Nah, niki biru tetap napa berubah merah? Tetap biru. Dan putih kesimpulanipun, Mbak. Dados menawi kertas lakmus biru kalian abrit menika dilebetaken dhateng NaOH. Kertas lakmus biru tetap biru. Abrit bergantos dados biru. Nggih, menika kertas lakmus dados indikator larutan asam basa. Nah, ingkang nomor kalih memperkirakan dipun pinten pH-nipun ngaten nggih. Mboten damel kertas lakmus menawi pH nentokaken pH menika damel indikator universal. Wonten wadhahipun sampun wonten angkanipun setunggal ngantos 12. Cobi sakmenika. Mas Erlanda, monggo Mas Erlanda. Maju tenang. Menika dipun setunggal. Kita cobi dhateng asam cuka kalian NaOH rumiyin. Monggo Mas.
nggih? Nggih, lajeng dicocokaken kalipun. Sekawan welas nggih. Cobi dipun kanca-kanca menika. Nggih. Nah. Nanti kanca-kanca saya pun semerang kanca-kancanipun. Panjenengan anu nggih napa anu menika. Nggih. Nggih, wonten sebangun Banaswa. Dados dinten menika kita sampun demonstrasi percobaan larutan asam basa. Ingkang nomor setunggal kita cobi damel kertas lakmus abrit kalian biru. Supados kita semerap menika larutan asam menapa basa. Nomor kalih damel napa niku? Indikator kertas universal. Damel napa kertas universal? Nggih, supados semerap pH-nipun pinten? pH-nipun menika setunggal ngantos sekawan welas. Menawi pitu menika netral. Kira saking pitu menunjukkan bahwa menika larutanipun napa? Asam. Menawi langkung saking pitu larutanipun nggih, sampun ngertos wonten pertanyaan mboten nggih? Kita lanjutaken minggu ngajeng. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah mugi-mugi ilmune saged damel barokahipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Boza Putri Hairunisa. Lan kula Niko Hatifatul Naimah, kula lan kanca-kanca badhe njelasaken sethithik ngenani materi bab basa Rinenggo. Nah, apa basa Rinenggo iku? Basa Rinenggo yaiku basa kang dirangkai kanthi cara tembung digabung utawa digandheng karo tembung liya saéngga dadi basa sing endah lan ngrasakake ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang komitmen kelas yang telah kita buat bareng-bareng. Dan di sini ada beberapa komitmen yang akan kita tindaklanjuti. Apakah teman-teman kalian setuju atau tidak? Mulai dari komitmen yang pertama, apakah teman-teman setuju dengan komitmen kita untuk bersikap disiplin? Setuju. Ada yang ditanyakan tentang komitmen ini? Untuk yang kedua, apakah teman-teman setuju dengan komitmen kelas untuk memanage waktu? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya ada komitmen berpikir positif. Apakah teman-teman ingin menanyakan tentang komitmen berpikir positif? Apakah teman-teman setuju dengan komitmen tersebut? Setuju. Lalu selanjutnya, apakah teman-teman setuju dengan komitmen kelas untuk bersikap optimis? Apakah ada yang ditanyakan? Optimis dalam berapa? Gimana? Optimis dalam berapa? Jadi kita di sini maksudnya optimis adalah optimis dalam hal misalnya belajar, kan kita sudah murid SMA, jadi mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi, jadi kita diharuskan berkomitmen untuk bersikap optimis satu sama lain, sama diri sendiri harus optimis. Lalu selanjutnya ada komitmen bekerja keras. Apakah teman-teman setuju dengan komitmen tersebut? Setuju. Ada yang mau ditanyakan tentang komitmen ini? Apakah teman-teman setuju dengan komitmen kelas untuk menjaga kebersihan kelas? Apakah teman-teman sanggup untuk menjaga kebersihan kelas? Selanjutnya, apakah teman-teman setuju dengan komitmen tolong menolong?
Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah beberapa komitmen kita diskusikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan sekarang juga atau bisa setiap hari. Ini akan kita tempelkan di dinding, jadi teman-teman bisa baca setiap hari. Dan kita minta tolong untuk teman-teman saling berkomitmen satu sama lain dengan komitmen-komitmen yang ada di sini. Sanggup untuk melakukan itu semua? Kalau begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya berpartisipasi dalam pengimbasan budaya positif. Materi budaya positif saya terima sebagai calon guru penggerak angkatan 4, dan kami memang harus mengimbaskan apa yang saya pelajari, apa yang saya terima kepada komponen yang ada di sekolah. Marilah kita letakkan semua kebisaan kita semua. Jadi kita ibaratnya cangkir, kita kosongkan dulu biar kita sama-sama belajar. Bukannya saya lebih pintar dari penjenengan semua, tetapi kita sharing, belajar bersama. Apa yang saya ketahui, saya bagikan ke penjenengan semua. Bapak Ibu sekalian, budaya positif memang diperlukan di sekolah. Dasarnya ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu ibaratnya petani, diibaratkan petani, bahwa petani mempunyai peranan penting untuk tumbuh suburnya tanaman. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga harus memastikan tanah untuk bercocok tanam itu pantas enggak. Sekolah ibaratnya adalah tempat bercocok tanam. Apakah tanah itu tandus sehingga tidak mungkin padi atau jagung bisa tumbuh? Kemudian Bapak Ibu, sehingga guru dan sekolah harus mengusahakan lingkungan itu menyenangkan, nyaman, dan menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik sehingga karakter baik itu bisa tumbuh. Menciptakan lingkungannya sehingga tanaman, biji tanaman itu bisa tumbuh subur. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita sebagai pendidik itu sebagai petani, menyiangi apa yang tidak baik. Jadi ketika ada hal yang tidak baik, dia disiangi. Rumput tumbuh pada area cocok tanam, dia disiangi. Ibaratnya begitu. Lanjut. Bapak Ibu, budaya positif itu
ini William Glasser, tokoh psikologi dengan teori kontrolnya yang kalau konseling itu WDEP. Dari konsep itu masuk ke Merdeka Belajar. Ada beberapa miskonsepsi yang menjadi persepsi di masyarakat bahwa guru itu sebagai pengontrol murid. Itu ditentang oleh Glasser itu. Kenapa? Bahwa murid atau seseorang itu tidak bisa dikontrol kalau murid itu tidak mengizinkan. Kenapa kita melihat anak-anak itu diomongi, dibilangi, tetap saja tidak bisa berubah? Karena dia tidak mengizinkan, dirinya tidak membuka diri untuk bisa dikontrol. Walaupun tampaknya iya, tetapi kalau dia dirinya tidak change, behavior change, merubah dirinya tidak akan bisa. Ini yang ditentang oleh Glasser. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa jadi menjadi bujukan. Ayo masuk anak-anak, nanti nilainya begitu. Itu berupa penguatan positif, tetapi itu berupa bujukan untuk mempengaruhi murid. Tetapi bujukan itu bisa berefek negatif, anak akan tergantung. Contohnya Bu Mei misalkan, muridnya kalau nggak ditelepon tidak masuk, akhirnya ketergantungan. Nah, penguatan itu bisa menjadikan anak ketergantungan. Lanjut. Kritik membuat orang merasa bersalah. Pernah kan kita dikritik, oh bahaya salah, ya? Nah, penggunaan kritik dan rasa bersalah ini mengakibatkan identitas gagal. Identitas gagal itu konsep diri yang negatif. Who am I? Kadang-kadang kita memberitahu anak, bocah kok panggilnya ini begini-begini. Nah, itu justru akan membuat konsep diri anak negatif dan bicara diri negatif. Bicara diri itu self-talk. Pak Gale bilang sama muridnya, kamu kalau potong jangan begitu, kayak saya, seperti itu. Nah, itu nanti bisa jadi mengakibatkan konsep diri negatif. Apa benar ya saya itu seperti yang disampaikan guru saya? Apakah benar saya itu malas? Apakah saya itu benar tidak bisa? Itu akan mengakibatkan bicara negatif. Jadi kritik itu dan merasa orang bersalah itu bisa mengakibatkan konsep diri negatif dan bicara diri negatif. Lanjut. Ini miskonsepsi yang ditentang oleh Glasser itu ini. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kamu anak saya, kamu murid saya, you must masuk ke kelas saya. Kamu harus mengikuti apa kata saya. Nah, itu yang ditentang Glasser, bahwa konsep orang dewasa memiliki tanggung jawab mengarahkan murid. Iya, mengarahkan, tetapi memaksanya itu yang ditentang. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif jika dilakukan jangka panjang, bahkan akan memunculkan konflik. Iya, ada saat dalam waktu dekat mau mengikuti, tetapi jangka panjang akan bisa mengakibatkan konflik. Ini dasar-dasar teori kontrol yang akan digunakan untuk mengembangkan budaya positif. Lanjut. Sorry. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada perubahan besar pada paradigma pembelajaran. Kalau dulu
lagi. Kemudian selanjutnya bahwa ini pemaksaan ada pada bujukan gagal. Maksudnya ini tadi ya saya katakan bahwa memaksa anak sebagai orang dewasa, kamu itu harus manut dengan orang tua, aturan orang tua seperti ini kamu harus manut. Tetapi kalau di teori kontrol ada konsensus, kolaborasi, ada win-win solution. Menang-menang maksudnya toleransi, kolaborasi, keinginanmu apa, keinginan saya apa, sama-sama tidak ada menang dan kalah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada perubahan besar paradigma. Kalau dulu semua berpusat pada guru anak, sekarang berpusat pada siswa. Lanjut. Nah, konsep disiplin positif. Bapak Ibu, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama yang digunakan untuk budaya positif. Jadi untuk membentuk budaya positif diperlukan disiplin positif. Ada beberapa pendapat. Disiplin itu apa? Ada pendapat guru mengatakan bahwa anak yang disiplin itu ya juga pasti akan bisa belajar. Kemudian ada pendapat awam berkaitan dengan kalau disiplin itu ya tata tertib, aturan, kepatuhan, berkaitan dengan hukum. Tetapi ditinjau dari budaya bahwa disiplin positif itu sesuatu yang dilakukan pada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu harus manut. Tetapi konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa jika ada kemerdekaan di situ, pasti akan ada disiplin yang kuat. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara sudah puluhan tahun dalam dunia pendidikan, sehingga konsep itu dijadikan ini. Saya baru menyadari bahwa kenapa Ki Hajar Dewantara itu dijadikan bapak pendidikan, itu ternyata pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi pada proses pendidikan di Indonesia. Nah, disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi disiplin diri, ngaten Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, disiplin diri itu terkait dengan motivasi internal dari dalam diri, motivasi eksternal, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka dan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita berkaitan dengan disiplin positif itu bahwa menciptakan anak memiliki disiplin diri, berperilaku dan mengacu nilai kebajikan yang universal, memilah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Maksudnya Bapak Ibu bahwa kita memandirikan anak itu disiplin bukan karena kita, tetapi muncul dari motivasi intrinsik itu. Anda melakukan itu yourself karena diri Anda sendiri, bukan karena orang lain. Betul Bapak Ibu? Lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap orang itu bertingkah laku itu punya tujuan, ada motivasinya. Tokoh Diana sendirian bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka berbuat sesuatu, berperilaku itu hanya untuk menghindari hukuman. Ini levelnya level terendah, Bapak Ibu. Dia melakukan atau berperilaku itu hanya ini, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan itu saja.
menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi, motivasi seseorang melakukan perilaku itu karena untuk mendapatkan imbalan. Pak Brilian misalkan bekerja, biar mendapatkan pujian calon mertuanya, misalkan saja. Kemudian anak ini, apa yang saya dapat apabila saya melakukan motivasinya itu? Saya berbuat begini, apa yang saya dapat? Lanjut, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, inilah motivasi yang paling kita inginkan, kita harapkan untuk siswa kita. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan itu? Saya sekolah dengan benar, saya berbuat baik dengan orang, saya menolong orang, itu orientasinya intrinsik, bukan dari orang lain. Ini loh Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku seseorang itu. Sekali lagi, yang kita harapkan anak didik kita itu ini, tidak mendapatkan ini bukan karena ini, tetapi ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dari motivasi perilaku yang ketiga itu kita munculkan melalui keyakinan kelas atau komitmen kelas. Jadi munculnya budaya itu awalnya dari kelas dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, ini tindakan kelas menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi kebiasaan membentuk budaya positif. Dari kelas terkecil dulu, keyakinan kelasnya apa? Komitmen kelasnya apa? Kalau di kelas itu sudah punya keyakinan, dalam arti bukan keyakinan agama ya ini, Bapak Ibu, dalam arti ini komitmen. Contohnya apa? Siswa di kelas 10 MIPA 1 akan mengerjakan tugas secara tepat waktu. Itu bisa dijadikan komitmen kelas atau keyakinan kelas. Kalau istilahnya di guru penggerak itu keyakinan kelas atau komitmen kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini bukan berkaitan dengan agama tertentu, nggih. Nggih, Bapak Ibu? Masih belum ngantuk ya? Yang kedua, untuk membentuk budaya positif dengan menciptakan dan menyepakati keyakinan. Jadi di kelas itu disepakati. What do you want? Apa maumu? Mau dibawa kelas ini? Mau dibawa kemana? Komitmen kelasnya mana? Mau tugas molor? Mau disiplin? Itu nanti di situ. Mulai dari kelasnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kalau dari keyakinan kelas atau komitmen nanti setelah baik per kelas kan akan muncul budaya positif di sekolah yang akan nantinya menjadi visi sekolah. Embrionya di diri sendiri, di kelas, akhirnya ke sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan adalah nilai kebajikan yang universal. Tolong menolong Bapak Ibu, itu kan kebajikan yang universal ya, tanpa melihat suku, latar belakang, negara, bahasa maupun agama. Tolong menolong, konsep manajemen waktu itu universal tanpa melihat ini. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, iya betul, karena memang konsepnya universal. Berupa pernyataan-pernyataan senantiasa dibentuk dalam positif
bisa menjadi kayak tadi loh, konsep tolong menolong. Kelas 11 MIPA 1 misalkan sepakat tolong menolong itu menjadi keyakinan. Jadi ketika ada kelasnya temannya sakit atau apa, ada itikat untuk menolong. Kemudian selanjutnya adalah semua warga hendaknya kontribusi dalam pembuatan. Di kelas, Bapak Ibu, kita menawarkan, mau kamu apa? Jadi bisa jadi nanti di kelas Bapak Ibu bisa mempraktekkan kelasnya Pak Irfan misalkan, what do you want? Apa maumu? Komitmenmu, keyakinanmu di kelas tentang mata pelajaran PKN apa? Dibuat komitmen. Tugas harus selesai seminggu setelah. Menghormati Bapak Ibu gurunya. Mendengarkan teman yang berbicara atau mendengarkan Bapak Ibu guru menjelaskan itu bisa menjadi keyakinan. Bentuk respect ya, menghargai orang lain. Komitmennya atau keyakinan kelasnya menghargai orang lain. Bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini melalui curah pendapat dari mandiri mengungkapkan anak-anak terbiasa berpendapat, tidak mendel mawon. Apa maumu? Kemudian dan ini tidak saklek terus begitu, bisa diperbarui. Oh ini saya kira tidak cocok, bisa diperbarui. Nah itu bisa dipraktekkan di kelas penjenengan semua, membentuk itu sehingga nanti di kelas itu tidak akan terjadi misalkan komitmen tugas numpuk-numpuk. Kalau sudah dari diri anak itu sendiri kan motivasinya motivasi intrinsik. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contoh saja nih. Kemudian ini selalu berpikir dan bersikap positif. Jadi orientasinya mesti positif, Kak. Tidak boleh ada kata, tidak boleh terlambat mengikuti, itu tidak boleh. Jadi kata-katanya harus positif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah ada keyakinan kelas tadi, hukuman, sanksi, dan restitusi. Ini maksudnya ketika anak melakukan kesalahan, biasanya apa Bapak Ibu? Kita akan melakukan hukuman. Ya, Bu Vivi misalkan, kamu tidak mengerjakan pekerjaan berdiri. Ini cocok nggak? Mau tidak mengerjakan kok disuruh berdiri. Ini hukuman itu. Ini menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Bapak Ibu, biasanya kalau
identitas gagal tadi konsepnya negatif. Anak sering terlambat karena melayu. Akhirnya apa? Malah orang mlebu karena aku kok telat melayu. Nah, bagaimana menciptakan konsekuensi disiplin itu dengan konsekuensi dan restitusi? Nanti kita bahas di belakang. Jadi diharapkan identitas gagal anak ini diminimalisir. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini kata-katanya Bapak Ibu ya, kalau hukuman. Awas kalau dilakukan lagi, awas ya kamu dilakukan lagi. Itu hukuman, kata yang terungkap itu. Itu mengakibatkan konsep diri menjadi buruk. Kemudian kalau yang positif, apa hari ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Ini konsepnya behavioristik ya Pak Phil. Jadi lebih mengedepankan sisi humanisnya karena menghargai murid tadi loh. Konsep dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa murid itu dituntun, disiangi. Nah, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini hampir ini konsep diri dulu. Tadi sudah lanjutannya. Nah, kita bahas soal penghargaan, hukuman dan penghargaan. Hukuman, punishment dan reward itu ada efeknya juga loh ternyata Bapak Ibu. Saya juga baru kita memberikan penghargaan ke orang lain, ke siswa itu ternyata juga ada efeknya juga. Seorang ahli mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghantarkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Ada tokoh mengatakan bahwa justru penghargaan itu bisa menghancurkan. Apa ya kira-kira kok menghancurkan itu? Ini loh, penghargaan itu justru malah menghukum anak. Contohnya, pengaruh jangka panjang jangka pendek. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Betul. Kamu lek poso nanti dapat uang saku. Jangka pendek. Puasa hari itu. Tapi bisa jadi ini Bapak Ibu. Kalau menggunakan penghargaan dia akan menimbulkan ketergantungan pada penghargaan yang diberikan. Bisa jadi itu terjadi. Itu bisa jadi terjadi ya. Jadi anak akan tidak akan mendapatkan tidak akan berpuasa jika tidak mendapatkan penghargaan. Anak misalkan begini, Mas, aku sekolah tak tukar motor. Nanti dia untuk mendapatkan hal yang diinginkan akan berperilaku sama. Misalkan kita pernah menemui Bapak Ibu
ini adalah Jumat, pengumpulan kaleng impak untuk masjid segera dikumpulkan di ruang guru, sudah ditunggu oleh petugas dari OSIS. Sekali lagi, kaleng impak Masjid Semarista, tolong petugas di kelas untuk segera menyerahkan ke petugas yang ada di ruang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan ya Bapak Ibu. Lanjut, saya ulangi bahwa jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi kan apa ya? Harus dikasih penghargaan. Kalau kita mau dia melakukan perilaku seperti yang kita harapkan. Selanjutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contoh, ketika seseorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, ada rasa iri. Ada, ini misalkan seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, kemungkinan muridnya termotivasi, tetapi ada juga persaingan di sana. Gitu Bapak Ibu. Wah, Bu Indra, mau ngajarnya bagus, misalkan begitu. Akan ya kalau siswa misalkan ya, kita memuji, wah kamu bagus sekali ya. Bisa jadi anak yang lain merasa tidak nyaman. Kata dia, jadi itu penghargaan justru membuat negatif itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ada beberapa riset yang mengatakan bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan ini sistem ranking itu sebetulnya ini Bapak Ibu. Ada yang merasa, waduh, ranking itu sebetulnya kenapa sistem ranking itu sekarang tidak diperkenankan gitu. Karena itu konsepnya ini bisa menjadi penghukum. Lanjut. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seseorang itu melakukan perilaku itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan. Ada beberapa kasus nanti di sini bahwa mendesain lingkungan belajar dengan mendorong budaya positif di sekolah penting untuk pengembangan anak yang memiliki karakter kuat. Ini tujuannya kan ini toh, profil pelajar Pancasila. Nah, dalam membangun itu harus memikirkan kebutuhan anak, mulai dari survival, love,
tuh harus melihat anak itu bagaimana kebutuhannya. Tidak serta-merta bocah ini nuwakal. Nah, kenapa? Kita lihat dulu. Oh, ternyata dia kebutuhan kasih sayangnya levelnya masih rendah. Jadi ketika dia melakukan begitu disapa, Bu Abi, misalkan Bu Abi bilang, "Hei, ajukan, itu dia saya diperhatikan." Atau gitu Pak, itu di kelas kan pernah terjadi nih ya. Pak Iman pernah mengalami nih ya. Pak Galen pernah mengalami nih ya. Nah ini ada beberapa kasus yang seperti itu. Next. Nah ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau ini teorinya Glaser tadi. Kalau Maslow, kalau ini aktualisasi diri. Kamu itu bisa enggak penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan? Ini loh saya bisa melakukan. Misalkan dulu terkonco nih, ngantemi jret. Aku ini loh saya bisa berkuasa. Ini dilakukan untuk ini loh, mengaktualisasi diri. Saya ini Doni misalkan, bisa loh ngantemi bisa. Nah itu ada enggak terjadi kan, kita mengalami juga di kelas bocah gelut gitu, petendang apa namanya, memamerkan sabuk hitamnya dari Kerasakti, dari apa gitu. Itu untuk memenuhi ini loh, saya ini loh. Akhirnya gelutan. Next. Lanjut. Kemudian freedom tadi, kebebasan. Pada dasarnya manusia itu pengen bebas, itu kebutuhan ya Bapak Ibu. Memiliki kemandirian. Saya kalau bukan begini, ya ini saya pengen bebas, nggak mau dikontrol. Aduh ya. Lanjut. Nah ini having fun, kesenangan, kebutuhan kesenangan ini untuk bisa bermain. Bapak Ibu, pernah nggak kita melihat anak-anak di kelas kita guyon, kalau koncolnya dibejekan, bahkan kita sendiri saja kalau ketemu dengan temannya kan guyon, itu pemenuhan kebutuhan kesenangan ini. Koleksi barang, ada tas cantik, racun, nah itu kita memenuhi kebutuhan. Enek baju yang suka Shopee itu, waduh ini racun, loh. Bu Pipi check out itu ya. Ini untuk memenuhi kesenangan itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang posisi kita untuk mengontrol siswa ada 5 posisi ini. Sebagai refleksi dari disiplin tadi, sebagai respon kita terhadap anak itu ada dibagi menjadi 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, memantau, dan manajer. Apa itu penghukum? Coba nanti kita itu tipenya yang mana? Pernah mana ini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menggunakan posisi ini, penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat menjadi murid-murid lebih
kecewa dengan kamu. Kenapa begitu? Berapa kali sudah dibilang kamu seperti itu? Ayo refleksi, siapa yang berperilaku seperti ini? Nah, pada posisi ini murid akan memilih penilaian yang buruk tentang diri mereka. Iya ya, memang saya seperti itu ya. Bapak ibumu sudah bekerja keras dengan begini, kamu begini, berdosa, kamu zalim. Duh. Pernah nggak kita mendengar seperti itu Bapak Ibu? Itu tiba-tiba orang yang membuat anak, itu nantinya anak jika tidak taat akan merasa bersalah seumur hidup. Nah, kalau yang double itu karena dia tidak mau dikontrol tadi. Karena sejatinya yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Lanjut, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, tetapi memposisikan sebagai teman. Ayolah, yes. Demi saya, kembalian kok aku. Pernah nggak ini terjadi? Terus apa kerja lah? Pada posisi ini ada sisi positif dan ada negatifnya. Kalau sisi positifnya mungkin komunikasinya lebih cair, tetapi pada sisi negatifnya suatu saat nanti jika si guru ini tidak membantu siswa bisa, waduh aku kok malah tidak diperhatikan. Nah, bisa jadi seperti itu. Pemenuhan kasih sayangnya dari bapak ibu guru itu tidak akan terjadi lagi, kan ya? Nah, kalau yang ini monitor, guru sebagai monitor memantau, jadi mengawasi siswa, kemudian Saatnya istirahat. kamu tidak mengerjakan tugas, aturannya begini, kamu nanti tidak naik kelas, berdasarkan data. Jadi tipe-tipe guru pemantau ini adalah basisnya data. Kamu tidak masuk ke saya 10 kali, kalau 12 kali tidak bisa naik. Ya, sudah itu data. Nah, seseorang pengambil ini loh hitungan sanksi atau konsekuensi kamu kalau 12 tidak masuk, nilai kosong, kurang enggak. Ini tiba-tiba pemantau. Nanti refleksi ya Bapak Ibu, saya tipenya yang mana? Bisa semua, kombinasi. Mungkin pada sisi melihat situasi seperti ini, Anda bisa sebagai pembuka, situasi seperti ini bisa menjadi teman. Nah itu. Kemudian ini loh Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu guru itu bisa sebagai manajer. Manajer, kenapa? Manajer ini berusaha murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung dan menemukan solusi permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya apa, dijak ngobrol, chatting. Kamu itu maunya apa? Dituntun kebutuhannya apa? Bukannya kebutuhan kan loh ya. Kita sebagai penuntun, tidak memukul, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau saja, tetapi mengarahkan, mencari solusi ini Bapak Ibu, berkolaborasi. Jika kamu mau memperbaiki ini, apa yang kamu tunjukkan? Contohnya seperti apa? Proses komunikasi. Kalau tipe-tipe manajer seperti itu, rencana kamu
Membuat alasan untuk murid-muridnya menghitung dan mengukur. Nah ini tadi sudah saya jelaskan dulu. Jadi gambarannya sudah banyak tipe-tipenya. Kalau mengukur bagaimana sebagai apa namanya manajer bagaimana, betul ya? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, restitusi adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif itu. Tidak hukuman, tidak konsekuensi, tetapi restitusi. Ini yang diharapkan. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kuncinya itu memperbaiki kesalahannya. Kalau tingkah lakunya yang salah, you change, diubah, memperbaiki salah mungkin di. Kemudian proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu berpikir tentang seperti apa yang dia inginkan. Bu Mei, Bu Septi, Pak William, ini berbeda ya, restitusi dengan konseling agak berbeda. Kalau restitusi The break time will be ended in 5 minutes. lanjut ya. Nah, cirinya restitusi apa Bapak Ibu? Bukan sebagai penebus kesalahan loh ya. Salah, kalau harus bertindak, tetapi belajar dari kesalahan. Jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Misalkan ada konflik dengan Bapak Ibu guru. Apa yang dilakukan diperbaiki hubungannya? Restitusi itu menawarkan Bapak Ibu. Kita menawarkan. Jadi anak tidak merasa dipaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini, tidak. Tetapi apa yang kamu inginkan itu apa? Restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri tadi kebutuhan yang tadi. Butuhnya bocah itu apa? Butuh pemenuhan dalam hal apa itu? Apa kurang aktualisasi diri? Atau di rumah itu dia tetap disalahkan terus? Akhirnya di sini mencari kambing putih ya. Nah, lanjut. Tadi seperti yang katakan, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Ada anak yang ini loh bocah ini kok boleh perhatian elek. Ternyata ditinggal bapak ibunya mulai dari kecil, kondisi ekonominya sangat ngawur-ngawur. Nah ini berarti dia kan kebutuhan dasarnya kasih sayang, pemenuhan survivalnya tidak terpenuhi. Tindakan itu seperti itu ternyata. Oh alah. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang apa ya? Diri tadi. Konsep kita adalah berpihak atau berpusat pada siswa. Restitusi berfokus pada karakternya, bukan actionnya, karakter. Bocah ini tingkah laku karakternya gimana? Kemudian restitusi itu menguatkan. Oke? Lanjut, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Contoh, jika anak ngomong sendiri di pojokan di belakang, kamu di belakang, itu tidak sesuai dengan restitusi. Dicari salahnya kenapa. Why kamu ngobrol sendiri di kelas, kamu keluar. Itu
Hati-hati ya Bu. Lanjut. Nah, langkahnya ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan proses restitusi ada segitiga ini. Yang pertama adalah memvalidasi isi saya, menstabilkan identitasnya. Kamu itu kenapa melakukan ini? Nah, itu bisa dilakukan kita semua Bapak Ibu. Kemudian ya kan ada gini tau, tidak melakukan tugas, mengerjakan tugas bekerja. Waktu kita rapotan deh, Nemrita anaknya bekerja, kondisinya ekonominya begitu. Ditanya dulu ini salah ininya apa sebabnya. Kemudian kalau sudah dimotivasi, kalau seperti itu nanti konsekuensinya begini, bagaimana? Masuknya ke ini. Bapak Ibu, kalau ini saya sudah kalau penjenengan mengikuti channel YouTube saya sudah praktek restitusi ini. Beda ya, restitusi dengan konseling berbeda. Kalau ini fokusnya langsung ke solusi dan tahapnya banyak ini. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu yang kedua. Yang ini yang ketiga, keyakinan keras apa yang kamu sepakati. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Validasi kebutuhan tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan. Jadi untuk menguatkan, Resto, manusia itu pasti ada kesalahan. Setiap ini dikuatkan. Jadi anak itu tidak merasa terbebani sehingga nantinya kita bisa, yuk sekarang kita cari solusi bagaimana. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah paling tidak sekolah kita atas kerjasama semua pihak sudah menerapkan budaya positif. Yang pertama, kolaborasinya tentu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, siswa, yang sudah kita lakukan di depan. Purita sudah bersama timnya senyum, salam sapa. Ya Mem ya? Alhamdulillah sudah paling tidak diawali seperti itu di luar kita sudah membiasakan budaya positif sehingga ketika anak disalam selamat pagi itu aura positif pemenuhan kebutuhan kasih sayang
saja itu adalah itu. Lanjut. Nah ini contoh yang di kelasnya Bu Wida. Bu Wida ada ya ini. Nggak bisa ya. Mas aku bisa dibantu lihat lagi. Bapak Ibu, ini contoh kelas menyenangkan. Jadi di kelasnya Bu Wida ini kita apa namanya? Nyanyi. Gak apa-apa. Yang penting kan anak senang. Kalau senang nanti apa ya? Proses pembelajaran kan dia lebih semangat. Nah, itu membentuk lingkungan kelas yang positif tadi loh Bu. Misalkan Bu Mimi menggali budaya yang ulang tangga itu menyenangkan, kelas menyenangkan. Alhamdulillah kita sebetulnya budaya-budaya positif itu sudah berkembang di sini. Embrio budaya positif itu sudah berkembang di sini. Nah, lanjut sebentar.
barang satu, dua saja. Monggo Pak William atau Bu Vivi atau Bu Reni, monggo. Monggo Pak William. Gini Bu Ana, tadi kan Ya. ada 3 perbandingan, ada Ya. hukuman, kemudian kalau nggak salah sanksi atau konsekuensi, kemudian restitusi. Iya. Jadi dari ketiga itu kita berusaha untuk berpindah dari yang kebiasaan hukuman dan sanksi dibiasakan untuk ke restitusi. Kalau hukuman diminimalisir ke konsekuensi dulu. Konsekuensi setelah itu nanti anak bisa direstitusi. Jadi meminimalisir hukuman tadi Pak Pilihan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, terlambat bukan disuruh lari-lari berapa kalinya, tetapi konsekuensinya dia terlambat berarti masuk ke kelas dia terlambat dan tidak bisa mengikuti mata pelajaran satunya, itu konsekuensi. Nah ketika sudah konsekuensi itu masuknya ke restitusi. Baik, kenapa, kesalahannya di mana, kamu melakukan apa, kita telusur ternyata misalkan dia terlambat harus mengantarkan jajan ke kantin-kantin sekolah lain misalkan. Nah dia berarti pemenuhan kebutuhan survivalnya kan masih kurang. Jadi begitu Pak Pilihan, meminimalisir hukuman ke konsekuensinya. Itu ada lagi Bu April, monggo Bu April. Bagaimana kalau kita sudah melakukan restitusi itu tetapi tidak ada perubahan yang positif di anak? Ketika sudah melakukan proses restitusi dan lain sebagainya, kemudian kok tidak ada perubahan dengan anak, seperti yang saya katakan tadi bahwa motivasi intrinsiknya anak ini perlu dilihat kembali. Kemudian kita gali juga, kenapa anak seperti itu? Kan ada 5 kebutuhan mana yang tidak tercukupi dari anak ini bagaimana? Dan itu memang butuh waktu untuk change, perubahan tingkah laku itu kan tidak sekali bisa lebih bisa. Kalau mata pelajaran pengetahuan misalkan pengetahuan kan bisa, kalau Anda tahu berarti sudah tahu. Tetapi kalau attitude, karakter itu tidak bisa langsung serta-merta berubah Bu April. Memang perlu waktu dan waktu dan komunikasi yang terus gitu Bu April. Ini monggo. Cukup Bapak Ibu. Bu Pipi, ada yang bertanya kan? Cukup ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar. Apa yang saya pelajari, saya tularkan ke penjenengan. Semoga bermanfaat. Embrio budaya positif yang kita bangun akan kita imbaskan kemana-mana sehingga spora-spora itu bisa berkembang menjadi budaya positif SMA Negeri 1 Kelurahan.